Saya, Desri Asamawati, akan menjelaskan materi tentang pemeriksa akuntansi atau pengauditan dengan tema audit laporan keuangan historis dan laporan auditor independen. Langsung saja ke pokok pembahasan, yaitu ada hubungan antara akuntansi dan pengauditan, lalu manfaat dan keterbatasan audit, hubungan auditor dengan manajemen, standar audit, dan jenis-jenis modifikasi atas opini dalam laporan. Baik, langsung saja ke hubungan antara akuntansi dan pengauditan. Definisi pengauditan yang telah dikemukakan bahwa dalam berbagai macam audit yang bisa dilakukan para auditor itu tidak selalu terdapat hubungan antara pengauditan dengan akuntansi. Sebagian besar audit, lebih-lebih dalam audit laporan keuangan, terdapat hubungan yang erat, banyak melibatkan data akuntansi. Sebagaimana akuntansi didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan mengomunikasikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Lalu, asumsi yang mendasari pengauditan. Pengauditan didasarkan pada asumsi bahwa data laporan keuangan bisa diverifikasikan. Data bisa diverifikasikan apabila dua orang atau lebih yang memiliki kualifikasi tertentu masing-masing melakukan pemeriksaan secara independen atas data tertentu. Dan hasil dari pemeriksaan tersebut diperoleh kesimpulan yang sama tentang data yang diperiksakannya. Masalah bisa tidaknya data diverifikasi terutama berkaitan dengan ketersediaan bukti yang memiliki keabsahan sesuai dengan audit yang dilakukan. Mengapa pengauditan diperlukan? Karena audit itu sangat penting bagi perusahaan. Audit suatu perusahaan jadi kegiatan penting yang harus dilakukan berkala. Proses audit dilakukan terhadap laporan keuangan perusahaan yang berfungsi sebagai sumber informasi terbaik kondisi perusahaan terkini. Laporan keuangan merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan dalam upaya memenuhi akuntabilitas yang dituntut para stakeholder atau pihak yang berkepentingan. Dalam laporan tertuang informasi lengkap mengenai kinerja dan posisi keuangan yang nantinya menjadi dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya, ada 4 manfaat ekonomis suatu audit. Yang pertama, ada akses ke pasar modal. Artinya, pasar modal mewajibkan perusahaan publik untuk diaudit laporan keuangannya agar bisa didaftar dan bisa menjual sahamnya di pasar modal. Dan yang kedua, biaya modal menjadi lebih rendah. Artinya, auditan dapat menurunkan resiko informasi. Biasanya kreditor bersedia untuk menetapkan bunga yang lebih rendah. Dan yang ketiga, pencegah terjadi kekeliruan dan kecurangan. Artinya, karyawan cenderung untuk lebih berhati-hati agar dapat memperkecil kemungkinan terjadinya penyalahgunaan aset perusahaan. Dan yang terakhir, perbaikan dalam pengendalian dan operasional. Artinya, auditor independen seringkali dapat memberi saran untuk memperbaiki pengendalian dan mencapai efisiensi operasi yang lebih besar dalam organisasi klien. Selanjutnya ada keterbatasan audit. Audit mempunyai keterbatasan sebagai berikut, yaitu ada biaya yang terbatas, waktu yang terbatas, bukti tidak konklusif. Jadi maksud biaya yang terbatas itu artinya dalam anggaran atau kinerja kerja itu memiliki keterbatasan dalam biaya. Dan yang kedua itu waktu yang terbatas. Artinya batasan waktu yang ketat untuk menyelesaikan suatu tugas dan dengan waktu yang terbatas tersebut menyebabkan tekanan dan mempengaruhi kemampuan untuk menyelesaikan tugas dengan efisien. Dan yang terakhir, bukti tidak konklusif. Artinya, bukti yang ditemukan tidak cukup kuat atau tidak memberikan jawaban yang pasti. Artinya, dengan bukti yang tidak konklusif dapat mempersulit pengambilan keputusan atau menyebabkan ketidakpastian dalam suatu situasi.
Lalu, adapun pihak-pihak yang berinteraksi dengan auditor, yang pertama ada manajemen, dan yang kedua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, dan yang ketiga auditor internal, dan yang keempat pemegang saham. Dalam manajemen itu, selama audit berlangsung, auditor sangat sering berhubungan atau berinteraksi dengan manajemen, karena untuk mendapatkan bukti yang diperlukan dalam suatu audit. Jadi, auditor seringkali meminta data perusahaan yang bersifat rahasia. Yang kedua, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Dalam ini mewajibkan auditor untuk berkomunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dalam audit atas laporan keuangan. Yang ketiga, auditor internal. Bahwa internal auditor adalah auditor yang bekerja pada suatu entitas dan oleh karenanya merupakan pegawai yang tunduk pada manajemen entitas di mana ia bekerja. Dan yang keempat, pemegang saham. Para pemegang saham mengandalkan pada laporan keuangan yang telah diaudit untuk mendapatkan keyakinan bahwa manajemen telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Oleh karena itu, auditor memiliki tanggung jawab yang penting terhadap para pemegang saham sebagai pemakai utama laporan auditor. Adapun standar audit. Standar audit adalah pedoman umum untuk membantu para auditor dalam memenuhi tanggung jawab profesional mereka dalam pengauditan laporan keuangan historis. Standar tersebut mencangkup tentang persyaratan kompetensi dan independensi pelaporan dan bukti. Lalu ada laporan auditor. Laporan auditor sangat penting dalam penugasan audit dan asuransi, karena laporan mengomunikasikan temuan auditor. Laporan auditor adalah tahapan terakhir dari keseluruhan proses audit. Adapun modifikasi dan tipe terhadap opini auditor. Modifikasi mencakup dua, yaitu ada laporan auditor menyimpulkan bahwa berdasarkan bukti audit yang diperoleh, laporan keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari kesalahan penyajian material. Dan yang kedua itu ada auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan. Lalu ada tipe terhadap opini auditor. Ada tiga. Yang pertama, opini wajar dengan pengecualian. Lalu yang kedua, opini tidak wajar. Dan yang ketiga, opini tidak menyatakan pendapat. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian materi. Terima kasih.